Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabatku yang tercinta, dimanapun kalian semua berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah, memuliakan dan menganugerahi segala kenikmatan yang tercurah dari sisinya. Izinkan kembali saya menghadirkan, menyuguhkan nasihat-nasihat para wali Allah. Kiranya nasihat beliau bisa bermanfaat bagi kita bersama. Dalam salah satu karyanya beliau berkata, Nabi bersabda, orang yang berhias untuk manusia dengan sesuatu yang mereka sukai dan tampil di hadapan Allah dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka ia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah marah kepadanya. Sahabat, dengarlah perkataan kenabian. Wahai orang-orang munafik, wahai orang yang menjual akhirat dengan dunia, wahai orang yang menjual Allah dengan makhluk, wahai orang yang menjual sesuatu yang kekal dengan sesuatu yang fana, perdagangan kalian pasti akan merugi dan modal kalian pasti hilang. Sahabat, kalian memperlihatkan diri hanya untuk mendapat kebencian dan kemarahan dari Allah. Sebab orang yang berhias untuk manusia dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, ia akan dibenci oleh Allah. Sahabat, hiasi zahirmu dengan adab syar'i dan batinmu dengan mengeluarkan makhluk darinya. Tolaklah urusan mereka, lenyapkan mereka dari hatimu, hingga seakan-akan mereka belum pernah diciptakan sebelumnya. Maka kamu tidak akan melihat adanya bahaya maupun manfaat di tangan mereka. Sahabat, kamu sibuk dengan perhiasan tubuh, tapi melupakan perhiasan hati. Perhiasan hati adalah tauhid, keikhlasan, percaya kepada Allah, mengingat Allah, dan melupakan selain dirinya. Nabi Isa berkata, amal soleh adalah amal yang dalam melakukannya tidak seharusnya menimbulkan beban pada pelakunya. Wahai orang tolol, wahai orang yang bodoh, terkait dengan akhirat tapi paham terkait dengan dunia, pemahamanmu ini tidak akan bermanfaat sama sekali bagimu. Berusahalah untuk mendapatkan iman. Jika kamu sudah mendapatkannya, bertobatlah, mohon maaflah, menyesallah, alirkanlah air mata kedua bibimu. Sebab menangis karena takut kepada Allah dapat memadamkan api kemaksiatan dan memadamkan api kemarahan Allah. Jika kamu sudah bertaubat dengan hatimu, maka cahaya tobat yang sebenar-benarnya akan memancar di wajahmu. Sahabat, berusahalah untuk menjaga sirmu sebisa kamu. Jika ternyata kamu mengalami kekalahan dalam menjaganya, kamu akan dimaafkan.
Perasaan cinta dapat merobohkan dinding pembatas dan tirai, dinding rasa malu, dinding keberadaan, dan dinding melihat makhluk. Yang memberi beban, yakni Allah, memerintahkan untuk mengeluarkan perasaan cinta tersebut. Sedang yang dibebani dan terkalahkan, yakni manusia, akan bercela dengan debu dari kedua kakinya. Sebab yang satu adalah jiwaku, sedang yang satunya lagi adalah hatiku. Yang satu adalah ciptaanku, sedang yang satu lagi adalah Rabbku. Berusahalah agar kamu tidak menjadi dirimu, tetapi menjadi dirinya. Berusahalah agar kamu tidak bergerak dalam menolak bahaya dari dirimu, maupun menarik manfaat bagimu. Sebab jika kamu melakukan hal tersebut, maka Allah akan menunjuk orang yang akan membantumu dan menyingkirkan rasa sakit darimu. Jadikanlah dirimu bersama Allah seperti mayit dengan yang memandikannya. Seperti penghuni gua Ahlul Kahfi dengan malaikat Jibril. Sahabat, jadikanlah dirimu bersama Allah tanpa wujud, ikhtiar, dan tadbir, pengaturan. Kokohkan dirimu di hadapan Allah dengan kedua kaki keimananmu dan jiwamu saat turunnya beban, qada dan qadar Allah. Keimanan akan tetap berdiri kokoh dengan takdir, sedang kemunafikan akan lari dari takdir. Setelah beberapa hari menjalani takdir, tubuh orang munafik akan melemah. Jiwa, hawa nafsu, dan tabiatnya akan menjadi gemuk. Kedua mata hati dan sir akan menjadi buta. Pintu rumahnya akan terbangun, tapi isi dalam rumahnya roboh. Zikirnya kepada Allah hanya dengan lisannya, bukan dengan hatinya. Kemarahannya karena dirinya, bukan karena Rabbnya. Sedangkan keadaan orang mukmin adalah kebalikan dari keadaan orang kafir. Zikirnya kepada Allah dengan lisan dan hatinya. Dalam sebahagian besar waktu, hatinya berzikir, sedang lisannya diam. Kemarahannya karena Allah dan Rasulnya, bukan karena dirinya, hawa nafsunya, tabiatnya, dan dunianya. Ia tidak hasud maupun dihasuti, dan tidak menentang orang yang mendapat kebahagiaan. Sahabat, berhati-hatilah kamu dari menentang orang yang mendapatkan kebahagiaan. Sebab ia adalah orang yang selamat dan terangkat derajatnya. Sedang kamu adalah orang yang binasa, terhina, dan tersingkap aibnya. Sebab bagaimana mungkin kamu dapat mengubah kebahagiaannya dengan penentanganmu, sedang ilmu Allah telah terlebih dahulu menentukan apa yang akan menimpa dirinya. Jika kamu menentang ilmu Allah tentang dirimu dan orang lain, harga dirimu jatuh di hadapan Allah, dan ilmumu sendiri tidak bermanfaat bagimu. Sebagaimana yang Allah firmankan, bekerja keras lagi kepayahan. Quran Surat Ghosiyah ayat ketiga. Sahabat,
Bertobatlah kamu kepada Allah sekarang. Janganlah kamu berbalik arah dari perjalananmu menuju kepada Allah, karena adanya cobaan yang diturunkan Allah kepadamu. Tunggulah jalan keluar dari Allah, dan janganlah kamu berputus asa. Sebab dari waktu ke waktu, jalan keluar pasti akan datang. Allah berkata, setiap waktu dia dalam kesibukan. Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-29. Berpindah dari satu kaum ke kaum yang lain. Sahabat, maka bersabarlah bersama Allah dan ridholah dengan takdir Allah. Sebab kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Quran Surat At-Talaq ayat ke-1. Jika kamu bersabar, Allah akan meringankan cobaan yang menimpamu dan mengadakan sesuatu yang baru yang Allah sukai dan kamu sukai. Sedangkan jika kamu tidak dapat bersabar dan menentang Allah, Allah malah akan memperberat cobaan bagimu dan menambahkan hukuman kepada akibat penentanganmu kepada Allah. Sahabat, yang menyebabkan kamu melawan dan menentang Allah adalah karena kamu berdiri bersama jiwamu, hawa nafsumu, keinginanmu, kecintaanmu pada dunia, dan kerakusanmu untuk mengumpulkannya. Sahabat, jika memang harus demikian, usahakanlah supaya jiwamu berada di depan pintu Allah, hatimu berada di depan pintu akhirat, dan sirmu berada di depan pintu Allah. Sampai tiba waktunya, jiwa berubah menjadi hati dan merasakan apa yang dirasakan hati. Hati berubah menjadi sir dan merasakan apa yang dirasakan sir. Dan sir berubah menjadi fana, mati bersama Allah, tidak merasakan maupun dirasakan. Kemudian ia menghidupkan sir untuk Allah, bukan untuk selain dirinya. Pada saat itu ia menjadi ahli kimia. Setiap dirham yang berasal darinya beratnya seperti 1000 dirham yang dibuat dari emas. Inilah tujuan dasar dari semua itu. Sahabat, beruntunglah orang yang memahami apa yang aku katakan dan mempercayainya. Beruntunglah orang yang mengamalkannya dengan penuh keikhlasan. Beruntunglah orang yang mengamalkannya sendiri dan menjadikan amalan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat, jika kamu mati, kamu akan melihatku dan mengenalku. Kamu akan melihatku dari sisi kanan dan kirimu. Aku memikul beban dan mempertahankan dirimu, serta memohon untuk dirimu kepada Allah. Jadi, sampai kapan kamu akan bersekutu dengan makhluk dan menyandarkan diri kepada mereka? Kamu harus tahu bahwa tidak seorang pun dari orang miskin, kaya,
mulia dan hina dari mereka, dapat memberikan manfaat maupun menimpakan bahaya kepadamu. Kamu harus bertawakal kepada Allah. Janganlah kamu menyandarkan diri kepada makhluk maupun kepada usaha, daya, dan kekuatanmu. Bersandarlah kepada fadilah Allah. Bersandarlah kepada zat yang mentakdirkanmu dapat bekerja. Karena rezekimu ada di tangan Allah. Sahabat, jika kamu dapat melakukan hal ini, kamu akan berjalan bersama Allah. Dan Allah akan memperlihatkan berbagai keajaiban dan takdir dan ilmu Allah yang terdahulu kepadamu. Hatimu akan sampai kepada Allah. Lalu setelah sampai kepada Allah, Allah akan mengingatkannya pada hari-hari yang pernah dilaluinya. Sebagaimana Allah mengingatkan penghuni surga hari-hari yang telah mereka lalui di dunia. Sahabat, jika kamu telah menerobos jaring sebab sarana, berarti kamu telah sampai kepada musabab, yakni Allah. Jika kamu telah melampaui kebiasaan, kebiasaan itu sendiri akan menurut kepadamu. Barang siapa yang membantu, ia akan dibantu. Barang siapa yang taat, ia akan ditaati. Barang siapa yang memuliakan, ia akan dimuliakan. Barang siapa yang mendekatkan diri, ia akan didekatkan. Barang siapa yang tawadu, ia akan diangkat derajatnya. Barang siapa yang menghormati, ia akan dihormati. Barang siapa yang berperilaku baik, ia akan didekatkan oleh Allah. Sebab perilaku baik akan mendekatkanmu kepada Allah. Sedangkan perilaku buruk akan menjauhkanmu dari Allah. Berperilaku baik berarti taat kepada Allah. Sedang berperilaku buruk berarti bermaksiat kepada Allah. Sahabat, demikian nasihat yang bisa saya sampaikan. Semoga nasihat para wali Allah bisa bermanfaat bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.